Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahiba'il kiram, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhil qanat. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, untuk saat ini saya ingin membuat sebuah video yang mungkin tidak terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek. Kita akan bersama-sama belajar tentang isim dhamir. Ingat, dalam pembelajaran bahasa Arab, kita pertama adalah manhaj kita pertama adalah menghafal. Jadi menghafal kosakata, dan kalau bisa Bapak Ibu, teman-teman semuanya tidak hanya menghafal, tetapi juga melafalkan. Ini mencontoh bagaimana seorang bayi yang masih kecil itu belajar bahasa. Dia akan berkata apel, apel, ibu, bapak. Nah, dari situ lama-kelamaan kosakata itu menjadi banyak dan dia kemudian mampu menyusun dan dia mampu menyampaikan. Nah, itulah yang kemudian kita inginkan. Kita hafal satu persatu, disebutkan sampai kemudian nanti kosakata yang kita miliki kita hafal tuh banyak, dan sehingga kita bisa menyusunnya dan dilatih tentu dengan berbicara. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada yang dinamakan isim dhamir. Isim dhamir itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya isim ganti. Nah, jadi itu ya isim dhamir. Nah, isim ganti dalam bahasa Arab itu ada 14. Coba nanti kita hitung ya. Saya belum menghitung misalnya. Kalau di bahasa Indonesia kan cuma dia, kemudian kamu, kemudian mereka, saya. Ya. Jadi dia itu untuk orang ketiga kalau di kita, kemudian kamu untuk orang yang kedua, kemudian saya atau kami itu untuk orang yang pertama. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada yang dia atau mereka itu jadi banyak, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, ada 6. Itu namanya kata ganti yang ketiga, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ghaib. Ghaib ya karena dia orang lain, ghaib. Kemudian kamu atau kalian dalam bahasa kita itu kalau dalam bahasa Arab itu juga ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah, itu kata ganti kedua dalam bahasa Arab disebut mukhatab, artinya kamu atau kalian. Lalu yang terakhir sama ini, saya dan kita atau kami, dalam bahasa Arab namanya ana dan nahnu. Ana, nahnu, saya, kami, kita. Nahnu, kita atau kami. Itu disebut kata ganti pertama. Kalau dalam bahasa Arab namanya mutakallim. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Nah, berarti 6 tambah 6 tambah 2. Betul, ada 14. Ya, ada 14. Artinya sama dengan bahasa kita. Yang pertama tadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta. Sampai situ itu artinya dia atau mereka. Kemudian anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu artinya kamu atau kalian. Ana, nahnu, ana, saya, nahnu, kami atau kita. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ya ini sedikit perbedaannya. Hanya dibagi menjadi kamu dan kalian. Kamu untuk menyebutkan satu orang, kalian banyak. Dia satu orang, mereka banyak. Cuma seperti itu saja. Tetapi dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Jadi tidak hanya kalau satu itu dia, 2 ke atas itu namanya mereka. Nah, kalau dalam bahasa Arab, dia itu satu orang itu namanya huwa. Dan itu kalau laki-laki. Kalau perempuan itu menjadi hiya, berubah. Nah, ini yang perlu dicermati ya. Huwa, hiya. Kalau laki-laki huwa, kalau perempuan hiya. Nah, gitu. Nah, lalu dalam bahasa Arab itu tidak hanya 1 dan 2 orang berlebih, karena kalau dalam bahasa Indonesia itu kan dia, kemudian mereka, 2 orang ke atas, dari 2 sampai ke atas itu mereka. Tapi kalau dalam bahasa Arab 2 itu juga ada kosakatanya sendiri. Jadi kalau 2 itu huma. Huma itu 2 orang, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Nah, ini juga perbedaan dalam bahasa kita dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab itu ada laki-laki dan perempuan. Tapi ini tidak satu-satunya bahasa. Dalam bahasa yang lain pun juga ada yang dipisah. Kalau tidak salah dalam bahasa Perancis itu juga dipisah ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa seandainya belajar bahasa lebih banyak, nanti akan tahu, oh ternyata bahasa yang dipisah antara laki-laki dan perempuan itu tidak hanya Arab gitu.
Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kalau 2 orang, baik laki-laki maupun perempuan itu huma. Nah, baru kalau umpamanya 3 orang atau lebih, atau dalam bahasa kita tuh mereka, itu hum untuk laki-laki, hunna untuk perempuan. Seperti itu. Begitu pula kalau kamu, dalam bahasa Indonesia cuma 2, kamu dan kalian. Kamu 1 orang, kalian 2 orang atau lebih. Tapi dalam bahasa Arab, pertama, kalau kamu 1 orang itu anta, dan itu kalau untuk laki-laki. Dan kalau untuk perempuan namanya anti. Seperti itu. Nah, kalau 2 orang itu antuma. Nah, antuma ini 2 orang laki-laki bisa, atau 2 orang perempuan bisa. Atau 1 laki-laki, 1 perempuan juga bisa antuma. Seperti itu. Dan kalau laki-lakinya itu lebih 3 atau lebih, itu namanya antum, kalian. Nah, kalau perempuan 3 atau lebih namanya antunna. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu ya yang membedakan ya. Kalau untuk saya dan kita, itu ya satu-satu. Kalau saya itu ana, kalau kita atau kami itu nahnu. Selesai. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, selanjutnya yang membedakan, dan ini yang mungkin menjadi bahasa Arab agak banyak hal yang harus kita ketahui. Isim dhamir atau kata ganti ini pada akhirnya berpengaruh pada kosakata selanjutnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR bagi kita. Kalau dalam bahasa kita kan tidak ya, umpamanya aku seorang pelajar atau aku seorang pembelajar. Itu ya sama. Aku belajar, aku duduk, sama aku duduk, kami duduk, mereka duduk, dia duduk, kamu duduk, sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab, itu kosakata selanjutnya itu menjadi berbeda. Nah, ini nanti masuk di saraf dan gramatika. Nah, kita tidak akan ke sana terlebih dahulu. Yang terpenting, Bapak Ibu, sekarang untuk bisa hafal terlebih dahulu, tadi kata ganti. Jadi bisa menyebutkan untuk siapa, kalau umpamanya kamu, ya anta. Kalau dia perempuan, jadinya anti. Kalau dia 2 orang, jadinya antuma. Kalau dianya banyak, laki-laki, antum. Kalau bercampur, laki-laki dan perempuan banyak, ya antum tetap. Karena antum itu untuk laki-laki, tetapi juga untuk yang bercampur, laki-laki dan perempuan juga antum. Tapi kalau khusus untuk perempuan, itu antunna. Kalian, tapi perempuan semua. Gitu. Kalau banyak mereka, atau ghaib, atau kata ganti ketiga, ya sudah, huwa, itu dia, 1 orang laki-laki. Kalau perempuan 1 orang, hiya. Kalau 2 orang, huma. Sama-sama huma ya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan kalau mereka itu banyak, ya hum, laki-laki atau campuran, dan untuk yang perempuan hunna. Nah, jadi saya kira seperti itu, teman-teman semuanya bisa dihafalkan dari awal ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Cukup panjang, tetapi saya yakin sedikit demi sedikit Bapak Ibu mempelajarinya, menghafalkannya, melafalkannya, menuliskannya. Insya Allah nanti yang sedikit ini akan bertumpuk dan menjadi pengetahuan yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.